Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap sehat dan semangat kan? Nah, sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem rangka pada manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran kita tentang otot pada manusia. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, anak-anak, otot memiliki banyak sekali fungsinya. Yang pertama, otot berfungsi menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian, otot juga berfungsi untuk menggerakkan jantung. Yang terakhir, otot berfungsi untuk mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat atau nutrisi, oksigen, dan lain-lainnya ke seluruh tubuh kita. Jadi, otot itu sangat berperan ya, Nak ya. Otot manusia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, ini gambarnya ada lambung, usus, ada hati, dan organ lainnya yang merupakan contoh otot polos. Nah, anak-anak, agar lebih paham lagi, kita akan membahas tentang ciri-ciri otot polos. Masih ingat kan otot polos tadi contohnya apa? Lambung, usus, hati, dan organ dalam lainnya. Yang pertama, ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Dia terletak pada organ dalam. Otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Otot polos pergerakannya lambat dan mudah lelah. Yang terakhir, berada pada usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Ingat ya Nak ya. Otot yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Kenapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Nah, ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Otot lurik melekat pada rangka. Otot lurik bekerja secara sadar dengan perintah otak. Contohnya saat kita mengangkat suatu beban menggunakan tangan, di sana ada otot yang melekat yang kita namakan otot lurik.
Yang keempat, ciri-cirinya cepat dan mudah lelah. Seperti kanak-kanak kalau banyak lari-lari mungkin merasakan lelah ya. Berarti otot lututnya banyak bekerja sehingga dia mudah lelah. Yang kelima, banyak memiliki inti dan letaknya berada di tepi, atau sering kita sebut dengan kata multisel. Selanjutnya, dia mempunyai pigmen myoglobin. Yang terakhir, ada yang disebut dengan otot jantung. Ini gambar otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, berbentuk silindris. Kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja terus-menerus, tidak mudah lelah. Bayangkan, seandainya kalau otot jantung itu dia mudah lelah, mungkin ada suatu penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Jadi harus dijaga ya kesehatan jantungnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa nak? Yang pertama, jenis otot. Ada 3, otot polos, otot lurik, dan yang terakhir otot jantung. Sekarang kita akan pelajari tentang macam-macam gerak pada otot. Yang pertama disebut dengan otot sinergis. Otot sinergis adalah 2 otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi, otot-otot itu berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Contohnya, otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama ketika kita menarik nafas. Lihat ya nak ya, tuh ada gerakan otot antar tulang rusuk yang bekerja sama saat kita menarik nafas. Dia akan mengembang dan mengempis. Contoh yang kedua, ada otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Yang kedua, ada otot antagonis. Otot antagonis adalah 2 otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi dan yang kedua berelaksasi, akan menyebabkan tulang tertarik atau terangkat. Sebaliknya, jika otot pertama berelaksasi dan yang kedua berkontraksi, akan menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. Nah, ini contohnya. Otot bisep berkontraksi, maka otot trisepsnya berelaksasi. Berkontraksi itu kalau kita lagi menunjukkan otot kita yang besar, yang keras, berarti dia lagi berkontraksi. Kalau lagi lembek, berarti namanya berelaksasi. Ya. Macam-macam gerak otot yang lainnya, ada gerak meluruskan, gerak menurunkan, gerak membengkokkan. Anak-anak bisa lihat kan? Gambarnya menunjukkan seorang anak sedang menekuk kakinya. Ini disebut dengan gerak membengkokkan. Kemudian ada gerak menjauhkan. Kita menggerakkan kedua tangan kita ke arah kiri dan ke arah kanan saling menjauhi tubuh kita. Ini disebut dengan gerak menjauhkan.
Kemudian ada gerak mendekatkan. Contohnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Lihat contoh pada gambar, seorang anak menggerakkan tungkai kakinya ke sumbu tubuhnya. Kalian bisa praktik di rumah ya. Nah, anak-anak setelah mengetahui berbagai macam gerak pada otot, tentunya kita harus tahu bagaimana cara untuk menjaga kesehatan otot kita. Cara menjaga kesehatan otot yang pertama yakni dengan menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Lihat contoh pada gambar, ada seorang anak yang mengangkat beban terlalu berat. Ya, agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Ini tidak boleh dicontoh ya, Nak. Cara yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama. Ini ada beberapa contoh peregangan, Nak. Ada peregangan otot leher, ada juga peregangan otot pada lengan. Jadi sebelum kita olahraga berat, lakukan peregangan dulu agar tidak terjadi cedera otot. Yang ketiga, cara menjaga kesehatan otot yakni dengan melakukan latihan rutin. Contohnya dengan bersepeda. Anak-anak pasti suka bersepeda kan? Yuk, pertahankan hobinya ya, biar kesehatan ototnya tetap terjaga. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan otot yakni memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan tubuh setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Harus minum minimal 6 gelas air sehari ya, jangan sampai kurang. Cara menjaga kesehatan otot manusia yang kelima yakni mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan lain sebagainya. Jadi jangan malas makan bergizi agar ototnya terpulih. Dan yang terakhir, cara menjaganya yakni dengan meringankan nyeri otot. Jika anak-anak terlalu banyak berolahraga atau beraktivitas, mungkin otot-otot pada tubuhnya terasa nyeri. Nah, kalian bisa menggunakan krim pereda nyeri agar ototnya kembali sehat seperti semula. Oke anak-anak ibu yang soleh dan soleha, setelah kita menyimak materi tadi, agar lebih paham lagi, mari kita kerjakan LKS tema 1, subtema 2, uji kompetensi muatan IPA, halaman 62 bagian A dan B. Tulis soal dan jawaban di buku hijau. Jangan malas menulis ya nak ya, agar tulisannya rapi. Ingat tulisannya rapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.